PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Sumba Barat Daya. Tujuan konferensi pers ini adalah memberikan informasi atau menjelaskan, mengklarifikasi terhadap suatu hal yang penting atau bersifat darurat oleh kepala daerah kepada media, sehingga media dapat menyampaikan kepada masyarakat, karena hal-hal ini akan berdampak multiplier terhadap hal-hal di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bapak Bupati untuk menjelaskan kepada media yang hadir pada hari ini. Kepada Bapak Bupati, waktu kami berikan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, Pak Kapolres, Pak Kastim, Plt Sekda, Kepala Dinas Kesehatan, seluruh insan pers yang saya hormati, saya banggakan. Tentu kita hari ini bersyukur pada Tuhan karena kita semua yang hadir ini sehat, tiada yang OTG, dan kita patuh terus protokol kesehatan. Baik, kita sudah keluarkan surat edaran berkaitan dengan pemberlakuan ketiga PPKM untuk mengatasi COVID-19 yang kian hari kian meningkat. Dan tentu teman-teman wartawan sudah membacanya, ya. Dan semangatnya hampir sama dengan awal-awal dulu, tapi ini lebih jelas, lebih ketat lagi. Dan hari kemarin itu kasusnya yang terkonfirmasi sudah 57 orang. 57 orang, dan terus kita tingkatkan tracing supaya sungguh-sungguh jangan sampai ada yang positif tapi belum tersentuh. Oleh karena itu maka edaran ini wajib kita terapkan dan kita patuhi bersama. Satuan tugas COVID-19 di tingkat kecamatan dan desa kelurahan terus kita patuh untuk galangkan dan aktifkan. Dan saya minta teman-teman wartawan untuk juga turut mendorong supaya sungguh-sungguh tugas itu dilaksanakan dengan baik, dan juga masyarakat memahami kenapa kita hidupkan posko gugus tugas dan kenapa kita lakukan pembatasan. Terus juga bagi pelaku perjalanan yang menggunakan transportasi udara laut dari Bandara Udara Tambora ke Pelabuhan Laut Bengkulu wajib menunjukkan kartu vaksin atau sertifikat vaksin 1 dan 2. Tentu nanti pasti akan ada pertanyaan, kami yang belum mendapat vaksin dan memang yang disiapkan pemerintah apakah sudah ada vaksin. Itu juga nanti saya mohon juga teman-teman memberi pemahaman bahwa ada semangat kita supaya seluruh masyarakat Sumba Barat Daya yang memang secara standar atau norma atau aturan wajib boleh mendapatkan vaksin. Dan sekarang kita berupaya terus supaya mendatangkan vaksin secukupnya untuk semua kita bisa dapat imunisasi COVID-19 lebih mendekati 80% dan seterusnya sampai 100%. Terus juga kita memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri. Di situ ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona orange, dan zona merah. Walaupun ya kalau dilihat Sumba Barat Daya belum zona merah, tetapi lebih baik kita menganggap zona merah daripada tidak. Itu. Dan terus juga khusus untuk instansi pemberi layanan secara langsung pada masyarakat,
seperti rumah sakit, puskesmas, keamanan di Spenduk dan Capil, BPJS, perbankan, pegadaian, PLN, Pertamina, bandar udara, pelabuhan laut, melakukan pelayanan di kantor secara 100% dengan penerapan protokol kesehatan. Nah, ini juga kita punya tugas, ya. Mereka tetap, tapi protokol kesehatan. Jadi semua komponen ini harus terus mematuhi protokol kesehatan, dan kita, ya, kita akan mengingatkan seterusnya. Terus untuk instansi pemberi layanan secara langsung kepada masyarakat, ya maaf, instansi lain yang selain disebutkan di atas, maka diterapkan kerja dari rumah 75%. 25% dari kantor. Nanti pimpinan OPD atau siapapun instansi itu akan mengaturnya secara baik, di mana pelayanan daripada instansi itu tetap berjalan 100% kepada publik. Terus khusus untuk rumah makan, warung bakso, ya, mie ayam apa sejenisnya, dan restoran tidak diperkenan untuk makan di tempat, tetapi bawa pulang rumah. Nanti juga ini teman-teman gugus tugas akan bekerja bagaimana cara membungkusnya supaya yang dibawa pulang itu sungguh-sungguh bebas dari virus corona. Siapa kalau di rumah, oh ini makanan dari restoran, dianggap mantap saja, atau terjadi penyebaran lagi virus corona di keluarga. Tapi bahwa tidak boleh ada makan di tempat itu, wajib take away. Take away, pengirdi umum. Bahasa kampungnya. Terus pesta, hajatan, acara adat dan kegiatan keramaian ditiadakan sampai dengan selesai masa berlaku pengawasan. Ini menjadi tugas kita. Kira-kira apa hambatan di sana? Pasti ini kematian. Ya, kematian yang bukan COVID. Ya, pesta nikah mungkin diundur dulu, atau ada cara lain. Ya, cara lain pesta nikah ya sudah datang, jalan terus sudah lewat. Saya lihat di video itu salaman sudah, tidak salaman juga, halo senyum sudah, jalan terus. Nah, terus sedangkan untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi, ya ini menjadi tugas kita semua, ya. Kemarin dari Polres sudah mendapat lagi bantuan, ya, sekian, ya, 100 pial. Kalau kali 10 orang berarti 1000 orang akan mendapat kesempatan lagi. Terus juga kami harap dari TNI, ya, lagi mengusulkan 2000, 5000 pial. Terus juga dari norma biasanya kita harapkan supaya jumlah vaksin makin banyak dan segera kita suntikan kepada mereka-mereka yang layak dan pantas mendapatkan vaksinasi. Dan juga sekarang juga boleh orang mencari vaksinasi dengan membayar. Ya, itu Kimia Farma sudah menyiapkan dengan biaya berapa lah, 800.000. Ya, boleh secara sendiri dia mencari kesempatan yang dapat gratis dari belum, terus berpikir daripada saya mati ada uang, lebih baik begitu. Nah, kami kita doakan supaya yang Pfizer, ya, vaksin yang mahal itu 2 juta satu kali suntik, ada juga di Sumba Barat Daya, supaya mereka yang ini saya punya adik ipar ada sekarat di rumah sakit, jadi tim anak telepon lagi di Jakarta, bukan rumah sakit, di UGD baru dapat saja, antri banyak, nyaris sudah mau jalan. Ya. Oke, jadi itu untuk vaksinasi. Terus bagi pekerja migran, ya, wajib melaksanakan karantina terpusat selama 10 hari di tempat yang telah disediakan. Seperti dulu, ya. Dulu berapa hari? 3 hari. 3 hari. Ya.
Tapi kalau pekerja migran yang direct dari mana sampai sini, pasti dia sudah lewat tempat-tempat filter lain sebelumnya. Ya, tapi itu upaya kita wajib karantina terpusat. Terus bagi khusus pelaku perjalanan dari Jawa dan Bali atau dari luar Jawa Bali, wajib dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing di bawah pengawasan ketat Satgas COVID-19 kecamatan dan desa, serta diberikan tanda bendera segitiga berwarna merah. Ini hanya tanda saja bahwa ini ada orang yang isolasi mandiri dan kita pantau. Ya, sambil orang yang bersangkutan kita kasih pengarahan supaya isolasi mandiri di rumah itu seperti ini, ya, supaya jangan menularkan, dan kalau terjadi peningkatan ada gejala segera mencari bantuan, hubungi gugus tugas dan seterusnya atau ke rumah sakit. Dan ya, setelah itu pada hari kelima wajib dilakukan rapid antigen. Bila positif dan bergejala wajib dibawa rumah sakit. Sekarang yang PCR positif wajib dirawat di rumah sakit. Ya, kemarin ada sekian. Nanti yang begitu dirawat, karena memang tempat nanti akan penuh, maka kita akan melakukan 1 hari 2 hari sudah diperbaiki dan sambil edukasi kita pulangkan ke rumah dengan lanjutkan isolasi mandiri dan pengawasan dari gugus tugas. Itu. Dan untuk sekolah PAUD, TK, SD, MI, SMP dan SMA, SLB, perguruan tinggi dalam zona hijau dan zona kuning, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka terbatas dan atau pembelajaran jarak jauh menggunakan sistem chip yang tetap mematuhi protokol kesehatan di bawah pengawasan Satgas COVID-19. Orientasi pengenalan lingkungan sekolah kampus ditiadakan karena ini sebetulnya tahun ajaran baru. Oleh karena itu nanti tolong juga teman-teman wartawan membantu menyampaikan kepada sekolah-sekolah supaya orientasi pengenalan lingkungan dan kampus sementara ditiadakan. Dan pemakaman orang meninggal karena COVID segera dimakamkan dalam waktu 1 kali 24 jam. Ini saya butuh teman-teman wartawan lebih kerja keras di wilayah Jawa, ya, karena pengalaman kemarin-kemarin resistensinya lebih besar di Jawa daripada di wilayah yang lain. Dan karena itu tidak ada cara lain dengan meningkatkan edukasi untuk penderita COVID-19 atau yang ya suspek, ya, kadang-kadang kan boleh suspek Pak. Nah, kita melaksanakan PCR tapi masih datang lambat hasilnya, tiba-tiba positif, ada waktu yang ruang untuk terjadi penyebaran. Kalau gitu kita sepakat sama-sama yang suspek bahwa nanti negatif itu berkat buat kita. Ya, nah ini harus butuh edukasi dan saya butuh teman-teman wartawan untuk menjadi bagian di dalam menyampaikan ini. Terus semua warga masyarakat wajib mentaati protokol kesehatan 5M, pakai masker, mencuci tangan pakai sabun air mengalir, menjaga jarak minimal 1-2 meter, menghindari kerumunan dan membatasi mobilisasi. Ini akan berlaku sampai dengan tanggal 25 Juli. Nanti tanggal 25 Juli manakala ya angkanya ya ternyata tidak turun, tetap 50, ya, akan terus kita perpanjang secara otomatis. Ya, tentu batasan waktu kita akan diskusikan lagi. Kira-kira itu, dan saya mohon mungkin dari kawan-kawan ada pertanyaan, silakan. Bapak, Silakan. ya saya Freddy. Berkaitan dengan vaksinasi Bapak, misalnya di PPKM Reda Mata, itu katanya tidak melayani vaksinasi untuk sementara ini. Sementara banyak masyarakat yang membutuhkan untuk sudah divaksin, karena untuk keberangkatan misalnya mereka butuh untuk divaksin. Demikian Bapak, kita minta. Baik, saya persilakan Pak Kadis Kesehatan untuk memberikan tanggapan ini. Baik, terima kasih banyak. Memang untuk saat ini
ketersediaan kita sudah terbatas karena memang sudah digunakan, dan juga terkait dengan pendopingan yang juga dalam jumlah terbatas, sehingga juga menyebabkan pelayanan di puskesmas saat ini sambil kita menunggu terus pendopingan vaksin dari provinsi. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau ada vaksin pasti dilayani, ya, tentu dengan protap yang benar, ya. Dan tenaga kesehatan sudah kita berikan pengetahuan keterampilan bagus supaya manakala ada vaksin itu disuntikan pada mereka yang memang pantas mendapatkan, tetapi dengan kualitas pelayanan yang bagus untuk menjamin supaya sungguh-sungguh mendapatkan antibodi dari yang disuntik. Silakan. Saya tinggi dari wartawan News. Saya ingin menyampaikan soal PPKM. Tadi malam ada sejumlah laporan yang masuk ke kami terkait dengan cara penjemputan yang diduga terjangkit virus. Keluarga mereka kemudian memprotes cara dari minta maaf COVID yang terkesan terlalu wah karena dijemput dengan aparat sekian banyak dan dibuat seolah heboh gitu. Itu memberi kesan ketakutan untuk mereka, dan mereka juga mempertanyakan bagaimana kesiapan kita atau pemerintah dalam menyiapkan tempat isolasi dan juga sarana prasarana lain, karena di situ itu terkesan mereka dibiarkan begitu saja. Ini juga menjadi catatan untuk pemerintah juga di COVID bagaimana menyiapkan, dan kami juga mempertanyakan juga kesiapan kita seperti apa. Sudah berapa banyak tempat isolasi yang disiapkan, sarana apa yang kita gunakan ataupun yang kita siapkan. Itu saja. Baik, ya, berkaitan dengan yang terkonfirmasi positif, memang kalau masih ada ruang di tempat kita tampung, sebaiknya segera kita bawa mereka tampung dan lakukan edukasi sambil untuk supaya keluarga yang di rumah itu aman, begitu ya. Sedangkan kenapa mungkin terlalu wah, memang ini kan baru, jadi wajar-wajar saja, ya. Tapi juga kasih tahu aja masyarakat, kita betul-betul mau supaya dengan angka yang makin meningkat ini tidak boleh kita diam. Tentu dengan ekspresi dan tidak bermaksud untuk menjadikan orang tidak tenang, ya. Tapi sekali lagi gerakan-gerakan itu untuk menunjukkan kepada kita sekalian bahwa ini kita harus lawan, dan melawan ini harus dengan kecerdasan dan bersama-sama, ya. Jadi seperti awal dulu kita kenapa di sana antigen positif, sini antigen negatif, tidak, hentikan hal-hal itu. Tidak boleh kita diskusikan tentang perbedaan hasil, karena itu berbagai hal mempengaruhi, dan itu secara umum benarkan. Demikian ini juga, ya. Hal-hal ini hanya gerakan untuk menjadikan kita sama-sama turut serta. Mari kita sama-sama berbagian. Silakan. Bapak, selamat pagi. Bapak semuanya, saya dari wartawan Kupang. Menyambut apa yang disampaikan teman tadi, Bapak sudah sampaikan akan mendapat banyak, dan kami berharap bahwa walaupun ini ada sebuah gerakan, tapi kami berharap bahwa dalam pendekatan untuk menjemput mereka kita lebih mengutamakan faktor kemanusiaan, supaya sosiologis tidak membuat mereka lebih down lagi. Nah, lalu yang pertama saya ingin tanya Bapak Bupati kaitan dengan ini, kita sudah lakukan PPKM mikro. Sekarang kan kalau khusus ke warung makan, apakah dibolehkan tetap buka jam seperti biasa? Yang dilarangkan tidak boleh makan di tempat. Kalau misalnya warganya makan di tempat, Pak, apa sanksinya, Pak? Nah, lalu yang kedua, berkaitan sekarang ini kan kita masuk ke tahun ajaran baru. Tentu KBM, Pak, sekarang kan saya lihat ada beberapa sekolah yang menerapkan KBM tetap muka. Salah satu persyaratan lain yang disampaikan itu kan minimal itu terutama vaksinasi terhadap anak-anak sekolah usia 12 sampai 17 tahun itu harus divaksinasi. Artinya apa? Kalau masyarakat bisa ketahanan turun. Pertanyaan saya di SPD, apakah kita sudah melakukan itu hingga KBM bisa menjamin tatap mukanya? Lalu yang berikut, Bapak Bupati, berkaitan dengan soal kesiapan.
Memang semalam ini saya sempat juga hubungi Bapak Ketua Tim Posko Satgas, beliau dalam perjalanan menjemput. Saya yang berpikir begini Bapak Bupati, kalau misalnya kita punya di rumah sakit ini memiliki kapasitas ruang isolasi utama kamarnya sekian orang, sekian tempat tidur, apakah kita bisa menjamin misalnya yang dijemput semua? Salah satu yang Bapak sudah menjawab tadi bahwa yang diisolasi 1-2 hari kalau kondisi baik bisa dikembalikan. Dan saya seberapa yang kita siapkan sekarang rumah sakit yang kita siapkan? Kalau misalnya itu banyak, apakah ada alternatif lain yang disiapkan pemerintah daerah untuk bisa menampung isolasi sementara terhadap masyarakat Sumba Barat, Sumba Daya yang terkonfirmasi positif, sehingga bisa terpusat tidak menyebabkan tempat lain. Lalu yang berikut Bupati, ini soal pembatasan ruang gerak semuanya, termasuk akses laut, masuk maupun bandara udara. Kami juga berharap ada konsistensi dari tim Satgas untuk memantau apakah yang diberlakukan itu yang datang itu hanya yang untuk warga Sumba Barat, Sumba Barat Daya, atau berlaku juga kepada masyarakat Sumba ataupun siapapun yang datang ke Sumba yang melintas di wilayah Sumba Daya. Yang berlaku itu sama. Misalnya dia turun di Sumba Daya Bapak, tapi kan dia orang Sumba Barat, dia Sumba Daya dan Sumba Timur. Apakah hal itu berlaku juga untuk mereka? Terima kasih dan saya kembali. Baik, saya mulai dari yang berapa poin? Banyak poin ya. Ya. Poin tentang restoran. Ya, Ya, orang makan. Sementara ini saya minta kawan-kawan untuk mulai dorong orang mulai makan lebih sedu. Ya, karena jam 8 malam kita tutup. Begitu. Jadi siapa yang tidak sempat lagi ya sudah mau tidur masuk di rumah sudah atau pinjam ke tangga. Begitu. Tetapi supaya mereka jangan kecelok dengan waktu, kita kompanya sudah makan yang sehat itu jam 5 sore, jam 6 sore. Dan itu benar. Lebih dari itu tidak sehat untuk usia-usia macam kita ini. Ya, itu untuk makan. Terus apa hukumannya? Hukumannya jelas ini, sudah jelas hukumannya. Kalau yang kita tegur, ya, jangan pikir bahwa masuk penjara, tidak. Hukumannya adalah kita buat ini karena kita saling mencintai, supaya kita jangan ludes ini, jangan habis. Kita ini juga sama, ya, bukan lu sepanjang mati, sama-sama kita sepanjang mati cepat, ya. Itu. Terus yang ketiga, pendidikan, sekolah, ya, memang tetap kita terapkan tadi itu, ya. Kita harapkan sekolah ini menjadi media untuk edukasi pada masyarakat, kepada anak-anak yang lagi pendidikan bagus, untuk jaga jarak seperti apa, pakai masker seperti apa, cuci tangan seperti apa, supaya pulang dia menjadi guru di keluarga. Dan seterusnya. Terus kaitan dengan vaksinasi, kembali lagi kesiapan vaksin, ya. Dan kita teman-teman juga tahu, ya, kita tidak pernah beli sendiri vaksin, tapi datang dari pusat. Dan ada pilihan sekarang swasta privatisasi, boleh silakan, ya. Tapi kita akan berjuang supaya, ya, guru sudah dapat vaksin, anak murid juga yang memang menurut syarat kesehatan umum itu diperbolehkan, sepanjang itu stok kita akan layani. Dan kita menuju sana. Begitu. Poin 3, 4. Apa lagi satu poin tadi? Ya? Oke, kesiapan isolasi. Ya. Jadi ini barang tidak ada yang bilang kita sudah siap 100%. Ya. Tapi yang ada kita harus kita siapkan. Ya. Jadi kita kerahkan kemampuan kita untuk apa? Untuk antisipasi. Ya. Bahwa nanti melampau kita cari lagi. Ya. Ya, jadi sekarang ini kita ambil yang positif itu untuk kita rawat dulu, mumpung tersedia kita lakukan. Tapi kalau tidak tersedia, nanti kita siapkan juga. Tidak tersedia, kita naikkan lagi. Kita akan ada pilihan-pilihan tempat yang memang selama ini kita lihat dan layak. Dan nanti ke depan kita akan coba lakukan lagi rekayasa untuk supaya kalau ini melampaui yang kita siapkan, ada tempat alternatif lainnya. Ya, ini semua pasti ada kebutuhannya. Maka supaya jangan kita masuk pada area yang lebih, maka lebih baik cepat kita kalau lakukan PPKM mikro ini
supaya kita jangan sampai angkanya lebih meledak. Kenapa? Sungguh budaya kita ini mendukung terjadinya ledakan yang besar. Ya. Kita sudah coba, orang COVID meninggal, kubur cepat, masih ada resistensi. Apalagi yang bukan COVID, dengan orangnya lagi. Ya. Dan seterusnya, walaupun wartawan tipuan ini kerasnya juga, keras, orang tidak hewan dia juga. Begitu, bahkan tujuannya beliau itu seperti hidup sama. Begitu. Supaya jangan masuk pada sesuatu yang ruwet seperti yang kita aneh-aneh tadi itu. Begitu Pak Peter. Silakan masih ada? Ya. Bupati, mau saya ini. Ya. Soal siap Bupati, kami ingin mendapatkan penjelasan yang pasti berapa kapasitas ruangan isolasi yang dimiliki rumah sakit umum ataupun tempat alternatif lainnya yang dimiliki SBD sekarang. Kalau misalnya terjadi ledakan, bahwa ada sudah hal antisipasi bahwa tidak menutupi itu bukan lain. Tapi yang kami ingin dapat informasi sekarang berapa yang kita siap Bupati. Lalu yang kedua, saya surat KBM Bupati. Apakah KBM yang dimasukkan itu diberlakukan kepada daerah yang zona hijau, artinya wilayah tentu kecamatan atau desa yang zona hijau bisa memperolehkan KBM tatap muka, ataukah semuanya tidak boleh? Contohnya kan sekarang ada KBM berjalan. Kami ingin memastikan bahwa apakah anak-anak pada suasana COVID cenderung meningkat ini untuk sementara kita menghentikan KBM tatap muka atau kita perlakukan pada zona-zona tertentu. Lalu yang berikut Bupati, kami juga ingin mendengar kepastian berapa stok vaksin yang kita miliki sekarang, sehingga ada gambaran dari masyarakat, jangan sampai mereka berbondong-bondong juga ke puskesmas dan rumah sakit, vaksin dan kita tidak punya. Jadi di sini kami dapat gambaran berapa yang ada, supaya kita berikan informasi pada masyarakat. Oh ya, stoknya sedikit, yang ada hanya sedikit, sehingga ada gambaran mereka mungkin tidak. Kurang lebih begitu Pak. Oke, makasih. Jadi tentang stok vaksin, teman-teman, begitu vaksin datang langsung esok kita suntikan. Kenapa? Penyimpanannya butuh syarat sekian derajat Celcius. Di bawah daripada standar itu rusak, di atas juga rusak. Sehingga, dan ingat, memang vaksin kita datang dari sono. Jadi kalau saya sebut bilang stoknya sekarang ada, benar kagak ya? Hari ini langsung segera suntik. Dari polisian sudah ada yang 100 ya. Nanti segera besok dan rusak segera disuntikan. Tapi tentu akan kita ikut petunjuk Polres dan mereka yang punya barang. Ya, nanti petugasnya yang bawa ke sana. Ya. Jangan sampai istri-istri keluarga sana belum, ya kan gitu. Itu. Terus kaitan dengan standar berapa kesiapan kita ruang isolasi ada di sini ya, gitu. Ada di kertas ini, nanti silakan kawan-kawan tulis, ya. Tapi sekali lagi kita tidak pernah stop dengan yang ada. Makanya supaya jangan masuk pada keruwetan tadi, pola ini mencegah lebih bagus daripada mengobati dan mengatasi. Tentang pendidikan, ya, awal dulu kita sudah terapkan, zaman dulu awal-awal ya, stop pendidikan di sekolah. Saya dan Pak Wakil kita sepakat jalan terus, tapi kelas 1 itu masuk 1 hari, kelas 2 1 hari, kelas 3 1 hari, kelas 4 1 hari, kelas 5 1 hari, kelas 6 1 hari dalam seminggu. Sehingga ruangan itu dimanfaatkan dan mereka akan jaga jarak. Kenapa? Akan ada pembelajaran. Kenapa yang kita lakukan sama-sama itu? Karena jaringan tidak ada di sana. Tidak ada itu HP, tidak ada seterusnya. Begitu. Demikian sekarang juga. Tentu kita beri ya ruang, ya. Apalagi yang zona hijau, pendidikan boleh, tapi tetap pada sip-sipan. Kalau 1 kali masuk sudah cukup itu. Jaga jarak nggak mungkin terjadi di situ. Ya, makanya itu begitu. Kecuali, ya, kita dorong juga sekolah-sekolah sekarang tidak harus pendidikan dalam gedung, di bawah pohon, ya, asal jaga jarak dan seterusnya. Bahkan lebih sehat di sana, ya, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, pendidikan itu, ya, tetap kita lakukan dengan patuhi protokol kesehatan dan tentu dengan sip-sipan. Kita wajibkan sekolah-sekolah sip itu memastikan bahwa paling tidak protokol kesehatan pasti sudah jalan sekitar 25%. Dan proses pendidikan bisa berjalan dengan bagus. Oke, silakan yang lain.
Bupati, Selesai, saya Bupati, pertanyaan saya tadi ada satu Mas, belum terjawab. Ya. Soal pemberlakuan aturan untuk warga dari luar yang datang ke Sumba, artinya kita hanya Oh, yes. ini. Jadi begini, yang lain dia bilang, namanya diinjak ini harus perlakukan dulu, ya, sampai nanti teman-teman deteksi dan kita connect dengan wilayah sana, supaya mereka lanjutkan. So, oke, kita lepas, ya, itu semangatnya Pak, ya kan? Ya kalau kita biaya nggak ada lagi, boleh Pak sudah, ya kan? Tapi paling tidak, ya, Sumba ini harus satuan. Ya, jadi kita jangan juga karena ada orang luar Sumba Barat aja terus pendidikan setengah-setengah, kasih seluruhnya supaya menjadi modal dia untuk dia hidup di wilayah sana dan dia praktekkan supaya perantai penularan di Pulau Sumba ini kita tekan sama-sama. Kenapa? Karena kita belum batasi orang kita dari Loli ke sini atau demikian sebaliknya orang Kodi tidak boleh ke Sumba Barat. Dan itu menjadi media transmitif. Itu pola budaya, susah. Silakan. Saya juga. Oh, Kami ingin mengetahui hingga hari ini sudah sejauh mana pelaksanaan 3T persentasenya berapa sehingga bisa diketahui secara mendekati real datanya yang terkonfirmasi untuk menjadi bahan kajian, karena menurut pengamatan kami pelaksanaan 3T ini belum begitu maksimal. Ini kita mungkin masih meraba-raba angka pastinya seperti apa untuk penanggulangan ini. Kemudian masalah terbesar adalah budaya. Yang ingin kami tanyakan, tindakan apa harus diambil? Edukatif persuasif atau sanksi hukum represif? Hingga hari ini langkah rekayasa yang sudah dilakukan oleh Pemda sendiri sudah seperti apa? Keterlibatan unsur terkait tingkat RWRC, persiapan fasilitas dan lain-lain sudah sejauh mana? Karena sudah tanggal penetapan sudah dari hari Senin, sementara hingga saat ini menurut pengamatan kami belum ada tindakan yang begitu nyata di lapangan. Kemudian untuk penerapan work from home di lingkup Pemda sudah sejauh mana dan apa dampaknya terhadap kinerja lokasi. Sedangkan untuk pemerintah desa yang mengamankan penanganan COVID, sementara sudah ada dana 8% yang bersumber dari desa, kira-kira tindakan apa yang diambil terhadap pengelola keuangan ini? Mungkin bisa. ya, ini Pak Yus punya apa? Ya, berkaitan dana desa ya. Jadi memang kita harapkan dana desa 8% untuk penanganan COVID dan itu untuk 1 tahun. Dan termasuk kemarin yang pilkades, ya. Mudah-mudahan mereka sudah belanjakan masker saat pilkades. Kalau belum, maka kita akan manfaatkan, optimalkan pada kegiatan sekarang ini untuk hal-hal yang akan datang. Itu terus berkaitan dengan tindakan apa segala macam. Semua kita dorong, ya. Tapi kembali tujuan kita tidak untuk membenci siapa-siapa, tapi untuk mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ini ada penyakit, ada lawan dan harus kita lawan sama-sama. Begitu. Terus tracing, ya 3T yang itu yang maksimal segala macam. Ya, ini catatan untuk kita sekalian, ya. Jadi tracing, treatment testing, ya, wajib kita lakukan. Manakala ada 1 orang, maka kita akan kejar. Bahwa ada barrier, ada hambatan kebudayaan, itulah tugas kita sekalian, kasih edukasi, ya. Dengan pengalaman yang sekarang ini telah kita hadapi, tidak ada lagi orang yang tidak takut di COVID, ya. Jadi kita akan dorong bersama-sama. Itu kira-kira ada yang belum terlalu lupakan? Work from home, ya. Jadi Bapak jangan tanya seperti apa dampaknya. Kalau kita kerjakan ini, ya, kita harap, ya, jangan karena work from home terus kualitas pelayanan publik menurun, tidak boleh. Maka itu tugasnya pimpinan OPD merekayasa di sana
supaya pelayanan publik itu harus bagus dan pembangunan tetap jalan. Dan kami semua di depan ini sepakat di dalam PPKM Mikro ini tidak ada larangan pergi kebun. Ya, kalau kita dorong orang pergi kebun semua. Bahkan nanti saya bilang kalau boleh, kalau kita mau hukum orang lebih baik hukum dia ngerti kebun aja. Ya, kebunnya siapa saja silakan. Gitu. Tapi mereka yang sehat tetap melawan. Yang sakit bawa ke rumah sakit. Kalau bawa ke kerja kebun nanti lama-lama daya tahan tubuh turun. Begitu. Oke ya, silakan. Pak, ya, yang pengen mic dulu ya. Terima kasih Bapak, saya Isto wartawan dari Kominfo. Ya, sekarang Bapak di Kabupaten Sebelah Barat Daya pada umumnya itu masyarakat kita itu sangat keras kepala Bapak. Dulu kami sudah mengalami dan menghadapi masyarakat yang memang keras kepala. Kalau keluarganya meninggal karena COVID Bapak, apalagi orang keluarganya meninggal tanpa COVID, dengan kita mau melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya Bapak, tindakan apa yang kita harus lakukan ketika kita menemukan orang yang situasinya seperti itu Bapak? Dan kita ketahui Bapak, sekarang itu musimnya musim kemarau Bapak. Di mana-mana orang itu pasti ada ya pesta Bapak, baik itu pernikahan, syukuran, pesta adat maupun pesta kematian Bapak. Mungkin saya minta tindakan apa yang kita harus lakukan ketika kita menemukan hal tersebut Bapak. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi teman, nanti bawa sendiri saudara supaya jangan pesta dulu. Siap Pak. Ya. Kenapa? Bukan kita tidak mau dia bahagia, kita tidak mau mati semua. Itu. Terus kaitan dengan tindakan apa kalau penderita COVID ada? Segera diambil orang itu dan bawa. Itu nanti yang berwajib. Ya, karena tidak boleh lagi minta menawar. Ya. Nyatanya keluarga dekat setuju Pak, tapi ada yang lain yang main-main mana lipat sudah, tapi jangan lipat di kaki bahwa dia menurut aturan. Ya. Begitu. Dan Bapak Doang harus ngomong, ya. Siap Bapak. Nanti ada lagi begitu, nanti ada yang bertugas, bukan wartawan yang punya tugas itu, tapi ada yang bertugas untuk mengamankan. Dia bisa amankan 1 hari, bisa amankan 2 hari, 3 hari, apa tadi sampai dia mengerti. Ya, tujuannya untuk sama kita paham. Jadi bukan sengaja kita buat-buat hambatin orang. Ya, begitu suspek dan COVID, kubur secara protokol COVID. Siapa yang menghambat, amankan dia sampai dia pintar. Begitu? Siap Bapak. Oke, jadi cukup itu. Silakan. Saya. Oh ya, Pak Paul. Baik, Bapak. Ada beberapa pengeluhan dari beberapa orang yang pernah terkonfirmasi. Lalu, apakah di tempat mana? Di Rangkolo, di beberapa tempat yang didapat oleh tim Satgas. Lalu pengeluhan mereka bahwa dalam pelayanan itu kadang makan tidak tepat jam, lalu pelayanan obat itu yang mereka keluhan tempat saya. Itu saja. Lalu dampak dari PPKM bagi masyarakat imbasnya ke bidang ekonomi. Lalu saya melihat beberapa teman-teman perjuangan bekerja di toko-toko sudah gajinya sudah sangat rendah, lalu di PHK-kan. Minta kebijakan dari Bapak sebagai Bupati. Terima kasih. Baik. Yang terakhir itu Pak. Ya sudah. PHK kerja ke buniku saya. Cuma sebagai Bupati, ini sebagai pribadi. Turun ke budi. Gitu ya. Tapi celakanya output pendidikan kita masa lalu. Tapi tidak apa, ya. Tapi yang pasti itu orang yang PHK dia punya semangat hidup dulu. Terapinya pasti ada, gitu. Itu terus kaitan dengan apa ya tadi yang pertama itu ya? Pelayanan ya, itu kan tidak jauh. Memang awal-awal kita sama-sama raba nih.
semua apa-apa. Dulu, takut kalau sudah positif itu semua menghindar semua, termasuk petugas itu. Lama-lama periksa, konfirmasi juga dia yang menghindar tadi itu. Karena orang cerdas, dan upaya untuk mencerdaskan terus kita lakukan, supaya pasien boleh kita layani dengan bagus, tapi begitu sentuh ini kita harus bersih dan seterusnya. Ya, tapi terima kasih. Sedangkan makan minum, ya pasti makanya minta keluarga, ya. Jangan juga harap di rumah sakit keluarga, tapi caranya menyampaikan harus bagus. Jangan menjadi media transmitif lagi. Ya, saya punya pengalaman juga rawat orang COVID di Lenmoripa, Baipon, bapak begini ini sudah sekarat, orang Jakarta, sampai mau minta mau pesawat pribadi bawa, mau sewa pesawat pribadi jet dibawa ke Jakarta 300 juta. Saya bilang, Pak, oke punya uang, tapi belum tentu ke Pulau Jakarta mau hidup sebenarnya. Sekarang saya masakkan bubur, kirim ke situ. Saya putus orang, tapi orang yang saya putus itu saya di Bopai. Hidup. Jadi keluarga menjadi sangat penting dalam merawat ini. Tidak semata-mata enggak pada rumah sakit, no. Kapok. Ya. Begitu. Tapi jangan juga, ya, begitu orang petugas lagi kerja, kita semua lebih pintar dari petugas. Sabar dia sudah selesai, jadi sabar, kaku dong. Terus? Nah, ini manusiawi. Makanya itu dalam kondisi seperti ini kita jaga semua. Ya, kabar baik semua. Yang kita bakal gara-gara di mana terus tinggal di tugas itu. Ya, saya punya pengalaman di rumah sakit. Kalau sudah penuh, terus ada yang pintu, begini-begini, repot kan? Petugasnya bingung. Ini dia kok mati lagi. Jangan, ini sekarang kita kerja dengan bagus ini, ya. Jadi teman-teman kalau ada nanti petugas, ya, bentak itu jangan kita sok-sok ingin mengajarkan betul, kasih lurus pokoknya gitu. Bentak sama kau dicintai, jangan bikin rumit lagi di sana, ya dong. Itu boleh. Kita melawan yang satu yang tidak kelihatan ini, caranya adalah kebersamaan. Bahwa tidak karena tersinggung seperti tadi, sahabat tadi. Oh, wah kemarin begini, wah di situ memberi pemahaman. Janganlah, wah kenapa ini polisi, kenapa ini tentara? Nggak boleh, nggak boleh. Anda menanam sesuatu yang sungguh-sungguh kontradiksi dengan upaya kita. Begitu ya? Silakan Mas. Saya dulu. Ya. Dalam pelaksanaan kegiatan PPKM di Kabupaten SDG, target apa yang dicapai? Targetnya supaya COVID tidak ada di Sumbar. Ya, begitu kawan. Tapi itu kan sesuatu. Paling tidak angka jangan tambah dan semua rakyat Sumatera Daya pintar berperilaku. Begitu ya? Oke, silakan Ibu dulu sana. Oh ya, sudah Pak sudah ini sudah sabar tadi. Izin Bapak, secara hormat. Bapak, dalam edaran yang kita terima kemarin ada beberapa desa atau kelurahan yang zona merah. Contohnya Kelurahan Makalero. Itu benar-benar adanya pemberlakuan PPKM itu sendiri. Pertanyaannya, apakah tidak sebaiknya selain Kelurahan Makalero juga diberlakukan untuk Kelurahan Retabula, Desa Weronda? Karena 3 desa kelurahan ini berdekatan. Itu pertama. Kedua, kembali masalah kumpul-kumpul tadi. Kita akan melihat masalah rumah ibadah. Kebijakan pemerintah untuk sekolah tadi sudah jelas. Tetapi untuk rumah ibadah bagaimana Bapak? Dan perayaan hari-hari raya. Contohnya sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Itu akan ada kumpulan. Mau tidak mau umat harus berkumpul untuk beribadah. Demikian juga untuk umat Kristiani. Kalau misalnya PPKM ini berlakukan di Kelurahan Makalero, sedangkan jemaat Ikesmata yang ada di situ asalnya dari Makalero, dari Retabula, maka kira-kira apa harus dibuat Bapak? Apakah perlu seperti yang lalu gereja dibagi beberapa kali? Tapi yang pastinya untuk rumah ibadah dan perayaan ibadah ini mohon perhatian serius dari pemerintah.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan gereja, ini sebagai acuan. Ya, acuan ini, dan yang menangani gereja dan misi itu orang pintar semua. Begitu ya. Jadi saya mohon teman-teman, juga kita harapkan saja, pasti mereka akan lakukan menyesuaikan ini. Tidak ada satu orang pun yang tidak takut mati. Tidak ada satu orang pun yang menginginkan umatnya untuk cepat mati. Walaupun pada akhirnya dia mati karena kehendak Tuhan. Gitu ya. Ya, terima kasih. Yang saya sudah sampaikan dari awal, ya, kita sebaiknya terapkan semua seolah-olah merah semua. Lebih bagus itu daripada. Tapi menurut saya bukan hanya datang dari kita, masyarakatnya memahami itu. Maka gerakan-gerakan itu teman-teman tolong sosialisasikan, ya. Bahkan kalau saya sini kan kalau zona merah 25% gereja umatnya sesuai dengan fasilitas apa kesiapan ruangan situ dan seterusnya. Ya, gereja itu kan Tuhan tuh masih juga Tuhan. Jadi Tuhan penguasa segala-galanya ada di mana-mana. Ya, di udara ada, dalam tanah juga ada. Semua space ada. Let's do that untuk kita melawan progres itu. Silakan Ibu. Ya, karena ini satu-satu ya. Silakan Ibu. Ini dulu sana. Ini wartawan ini bukan? Bukan. Oh, sorry. Jadi wartawan saja dulu ya? Oke, minta maaf. Silakan ya. Ya. Kaitan soal penegakan aturan tadi, terutama saya pikir ini hal menjadi umum yang berlaku soal pesta ini, pesta kematian, pesta lain-lain. Kalau kita ngomong di tingkat kota mungkin orang paham Bapak. Kalau kita bisa disampaikan kampung dan itu makanya. Yang penting butuh kerja keras kita semua. Karena ini sudah berlaku untuk PPF, saya ingin penegasan Bupati. Apakah masyarakat melawan itu dibubarkan kegiatannya? Dan Kepala Desa minta berhenti stop untuk beri izin pesta melalui supaya penegasan bahwa kalau ada pesta pasti harus dibubarkan. Ya, pertama kita sudah sepakat nggak akan kasih izin pesta. Nanti kita minta semua camat, kepala desa. Jadi ada kegiatan pesta wajib izin. Ya toh, wajib lapor kepada pemerintah setempat. Dan kita sudah kunci. Nah, manakala ada yang terus melakukan, ya, kita harap ini kita menjadi bagian untuk mempromosikan lagi pada yang lain yang hadir pesta. Kan dia butuh orang juga. Nah, supaya orang di situ takut pergi hari sana, kita ngomong situ, woi, tadi malam positif itu yang punya pesta. Enggak lagi yang tidak takut. Itu banyak rekayasa harus kita buat. Tapi tujuannya begitu. Tujuannya supaya orang jangan datang dulu. Ya, kawan-kawan begitu, kita lawan barang. Bahwa ini budaya susah, tapi cara rekayasa lagi kita rekayasa. Misalnya, pesta di kampung ini, kapan? Kita isukan tuh, di saudara kemarin itu ada positif, sekarang ada opname di Bengap gitu. Atau di mana? Supaya kalau dia cari pembuktian lagi, sudah. Karena untuk melawan boleh hal-hal itu kita buat. Kenapa? Orang susah diajarkan. Bahkan saya bilang nanti, kalau dia mati di rumah sakit, bilang ini kok bisa? Colok-colok sini kenapa? Kok nggak ada yang rugi? Mati tetap kubur kok. Ya tuh, ada. Hanya ganti rongeng saja. Nah, yang begini ada sama kawan-kawan di wartawan ini. Kenapa kau bersihin orang? Kita mau merubah orang-orang ini. Nah, saya butuh begini, Pak. Jadi itu orang kalau panas sedikit. Kalau situ, mau bersini. Lu kan dikasih bukti mana? Ya, kita mau pilih yang mana? Mau pilih supaya kita bebas semua atau tetap dikonsumsi tangan terus berabad-abad? Iya. Sudah kita lapor sedikit. Saya mohon ampun Tuhan.
Begitu ya? Jadi saya ke kepala rumah sakit, saya bilang begitu dia sembuh, kemarin kau ke situ. Kita boleh pulang tapi nggak tahu. Nah. Yang penting kan pribadi dia dan keluarga di sini. Apa kalau sudah meninggal? Iya bapak. Kau suka kemarin. Masih ingat waktu saya jadi wakil bupati Sumbaran Antrak? Satu dua positif, yang lain tidak pak positif. Antrak saya bilang, kubur cepat. Saya tidak mati cepat juga. Nah, ini pelan-pelan kita. Oke. Saya nggak paham Bo. Ya, selamat siang Pak Bupati. Ini bicara zona merah. Ya, masyarakat ini artinya mengerti zona. Tapi yang daerah mana yang zona dan yang tidak termasuk zona, masyarakat juga ini mungkin butuh penyampaian dari Pak Bupati. Habis berikutnya, nah, artinya untuk memberantas penyakit corona ini, ya artinya bagi desa-desa juga butuh ini kerjasamanya, karena kebanyakan desa itu seperti sepelanya. Boleh artinya zona merah, jadi jelas itu mana yang daerah desa mana yang zona merah di wilayah Kabupaten Sumber Barat, supaya mungkin saya minta Pak Bupati bisa menyampaikan, karena bagi desa-desa yang tidak masuk zona, mereka sepertinya sono Pak. Ya, supaya jangan mereka sono, ya bisa menyampaikan. Itu. Habis yang berikutnya di situ ada dana COVID-19 yang 8% untuk mengatasi kegiatan PKM yang berjalan. Ya kalau bisa untuk mengatasi sambil menunggu tim kecamatan dan ini, kalau bisa itu di setiap desa itu ada ruangan karantina mandiri untuk sementara. Kalau mungkin di situ saya bisa usulkan, karena artinya untuk ini, karena memang itu kan contoh Pak Camat mengutim kecamatan lagi sibuk ke desa lain. Nah ini orang posisi lagi positif. Nah berarti semakin lama waktunya, semakin makan waktu ada orang ada di situ, tapi semakin banyak juga orang tertular. Ya mungkin itu saja penyampaian saya Pak Bupati. Baik, terima kasih Pak Tibo. Jadi ini zona ini kan kita saja yang bisa baca nih ya. Penting. Tapi kalau berkaitan dengan COVID ini, sebaiknya kita anggap zona merah semua. Semua orang ini berperilaku, gitu ya. Jadi kalau teorinya menurut edaran ini, kalau zona merah itu 5 sampai 7 dalam 7 hari terakhir. Nah, yang kita tracingnya nggak terlalu bagus Pak. Ya. Di samping saya sudah positif, belum ada corona. Gitu ya, jadi paham Pak Petiwa? Sudah pulang nanti sebentar aku bilang sudah desa-desa lokal zona merah. Dari mana zona merah? Nah, khusus yang ini, kawan-kawan yang kan dengar kok? Oh, di desa ini akan ada pesta. Oh, maksud itu desa zona merah itu. Ya kan? Ya nggak ada salah sini. Covid tidak bertambah, tidak malah kurang. Itu yang tujuan kita. Caleg hilang suara nanti Pak. Pas caleg hilang suara. Caleg masalah. Orang jengkel Begitu Pak Dawan. Terus 8% ya, itu kita dorong semua. Saya sudah rapat dengan Pak Camat semua. Dan untuk siapkan karantina terpusat setiap desa kalau terjadi ledakan, ya itu bahkan sampai di kecamatan. Nanti Pak Babinsa dan Kamtipnas sudah jalan. Mohon dukungan teman-teman semua, ya. Jadi dan rencana Pak Desa, kemarin menang lagi sudah tempat untuk karantina nomor itu. Katanya sudah merah sini Bapak. Ya. Kita sekarang menuju sana untuk merubah orang. Agar semua tergoreng. Gitu.
Ya, begitu ya. Jadi teman-teman di desa kita sudah siapkan, ya, dengan bantuan Pak Binsa dan Pak Kamtipmas. Sudah? Takut betul ledakan akan terjadi. Ya. Dan di desa kan ada juga 5 sarjana itu. Ya, mudah-mudahan ada petugas kesehatan untuk ke situ dan kita akan optimalkan. Kalau sarjana kan bisa tinggal kasih ilmu sedikit kan. Kalau membaca lewat Google kan bisa. Oke, masih ada? Silakan Pak Tahu ini dulu. Timas ya? Dari Pasola. Oh, Pak Saul. Terima kasih kesempatan yang bermartabat. Masih kaitan dengan zona dulu. Tindak lanjut dari mengantisipasi zona PPKM benar dalam beberapa hari sudah berjalan. Secara de facto di lapangan banyak masyarakat yang menggunakan kendaraan tidak memakai masker, tidak memakai helm. PPKM-nya berjalan. Namun kegiatan berjalan, tidak lanjut dari kegiatan itu tidak terbukti ke masyarakat. Seperti mungkin di situ ada penyediaan masker barangkali. Itu salah satu dampak juga. Mungkin tidak lanjut dari pihak yang menangani PPKM. Itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, hemat saya mungkin masih banyak tempat yang belum diantisipasi. Sepertinya pantai dan umumnya pedesaan itu belum terpantau. Lalu masih banyak masyarakat itu pedesaan yang tidak taat dengan protokol kesehatan. Juga kaitan dengan 8% tadi itu dana COVID, bro. Tapi banyak masyarakat yang keluhan. Pertama juga Bapak, baik desa yang sudah cairkan BLT-nya, masyarakat kebahagiaan. Dan juga banyak desa yang sudah cairkan belum melakukan hal itu dalam pengadaan masker. Itu diwajibkan mesti. Nah, bagaimana dengan desa yang belum cair dana desa? Contoh Bapak yang paling konkret, saya desa Krui. Kami punya dana BLT belum cair, loh. Lalu bagaimana dengan 8% itu tadi? Pertanyaannya Bapak, bagaimana atau sarana apa yang harus ditindaklanjuti untuk mengantisipasi persoalan itu? Terima kasih. Ya, kamera. Baik. Kami sudah dapat info. Ini saya akan beri Pak Camat monitor Siap. supaya segera COVID dicairkan, dimanfaatkan dengan sesuai peruntukannya. Dan berkaitan dengan BLT, memang kita akan dorong supaya segera. Tapi saya mau kasih tahu kawan-kawan, saya butuh juga informasi yang benarkah rakyat kita sudah kelaparan betul. Gitu ya. Kalau sudah kelaparan betul, tolong kami dorong supaya BLT supaya ada upaya-upaya lain. Tapi kalau belum, ya, supaya kita tahan dulu itu barang. Ya, tahan dulu. Saatnya nanti baru mantap bos. Tadi saya butuh juga kawan-kawan. Apakah kita makan orang di sana di desa itu sungguh menjadi perhatian kita. Ya, kalau begitu BLT itu ya kita dorong supaya cair. Memang dari pusat sudah dorong juga, ya. Tapi kita butuh tahapan-tahapan jangan sampai ya dalam kondisi mungkin ada semraut dan seterusnya, ya. Itu. Jadi saya paham itu bahwa Karuni belum cair BLT-nya dan masyarakat sana memang membutuhkan sekali BLT itu. Oke, satu lagi Pak. Kaitan dengan 8% tadi, secara jelas regulasinya 40-40-20 atau 5-5-2. Nah, yang sudah berjalan hasil pantauannya saya Bapak, mestinya 5 bulan, tapi masyarakat hanya menerima 1 bulan. Ada pertanyaan saya Bapak, yang 1 bulan ini prosesnya berapa? Sedangkan regulasinya tadi itu 40-40-20 atau 5-5-2.
Ini sudah banyak desa yang melakukan pencairan dengan satu tahap saja, tetapi di situ mengatakan satu termin. Bagaimana dengan regulasi? Pertanyaannya Bapak, sarana apa dan dengan cara apa untuk menindaklanjuti kelakuan dari pimpinan wilayah desa yang tidak sesuai dengan mekanisme? Ya, Makasih. terima kasih. Ini pesan dan sejalan dengan harapan Bapak, ya. Untuk dana desa tidak ada main-main, ya. Kita tidak kasih ruang sedikit pun untuk dipermainkan. Ya. Kemarin kami rapat kerja di tingkat kecamatan Daula dengan Pak Camat. Beliau sudah perintahkan seluruh kepala desa umumkan itu AW desa. Harus ada papan pengumuman supaya rakyat tahu. Dan tidak hanya pengumuman, tapi beliau sudah pesan jangan main-main dengan AW desa. Terima kasih, itu catatan. Dan kalau ditanya apa tindakannya, pasti ada tindakan. Ya, silakan. Yang terakhir Bapak, ini masih dengan 8% Bapak. 8% Bapak, sampai dengan detik hari ini masyarakat masih mengeluh. Saya macam kepala desa. Masyarakat telepon, lari, menginformasikan. Oke. Jadi nama muncul tidak diberikan Bapak. Kepala desa meminta kartu keluarga. Penerima tidak memiliki kartu keluarga. Apakah tidak bisa dengan KTP Bapak? Ya. Lalu bagaimana dengan anggaran negara itu tadi? Oke. Jadi yang 8% itu untuk APD, bukan untuk dibagikan uangnya. PLT tadi baru pakai dasar KTP dan segala macam, tapi nanti akan ada bimbingan petunjuk dari PMD. Gitu ya? Oke, jelas ya? Silakan Pak Udin dulu. Langsung saja. Wartawan mana? Oh, NTT News. lagi APD semua jadi. Ini berkaitan dengan vaksinasi dan tahapannya. Kaitan di sini juga Bapak sebagai bupati dan dokter, juga ada Pak Dokter Kesehatan dan juga dari Posko. Yang paling pertama berkaitan dengan vaksin, kesadaran masyarakat saya secara pribadi masih menilai sangat rendah, khusus masyarakat di desa. Yang pertama takut jarum. Sedangkan yang kedua, ada stigma yang terbangun di sana bahwa setelah vaksin juga masih kena COVID gitu. Andai saja ada kebijakan pemerintah daerah yang dibuat terkesan paksa begitu, bagi yang tidak mau vaksin di desanya tidak cair dana desa misalkan begitu, pasti orang akan ramai-ramai ke sana, atau PKH-nya tidak cair gitu, atau pelayanan administrasi di kabupaten tidak bisa diberikan karena tidak vaksin. Nah, ini salah satu saran saja. Pertanyaan saya berkaitan dengan tahapan vaksinasi. Sekarang tahap pertama vaksin di salah satu vaskes. Tahapan keduanya diharapkan ke vaskes berikutnya di vaskes yang sama. Tetapi apabila orang yang vaksin melakukan perjalanan ke suatu daerah, apakah memungkinkan untuk bisa mengambil vaksin tahap 2 di tanggal yang sama pada daerah yang lain atau di vaskes yang lain? Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, kalau vaksin tergantung, ada vaksin tidak, ada jarum tidak, ada petugas tidak. Mau dimanapun boleh, karena kita online. Asal datanya jelas untuk boosternya, ya. Demikian sebaliknya kalau awal itu boleh, asal kartu penduduknya daftar situ, ya. Dan tidak lagi sekarang, oh saya dapat vaksin, ada buktinya. Kalau yang punya WA ada nggak tuh? 119.
Mana? Dia nggak mau kosong. Jadi memang sangat dibutuhkan untuk perjalanan. Dan tadi apa? Ya, kita akan melakukan itu dan bahkan kemarin kita kalau vaksin kita siap, ya kita mau lingkar satu desa semua dan nanti TNI Polri akan terlibat. Dan vaksinasi terlibatnya. Jadi tidak ada paksaan, tapi memberi dorongan, coba mari. Dan hilangkan stigma itu yang bilang tetap kena, ya betul, tapi kok tidak mati. Pilih yang mana? Itu kawan-kawan tolong ya. Jadi vaksin ini sungguh-sungguh mendorong kita untuk dapat penyelamatan. Ya, kalau 10% bagus tuh, 100% syukur alhamdulillah. Kita sudah dalam perlindungan. Begitu. Jadi itu Pak Lores ya, saya kan pakai topi, pakai apa saya tidak ya, saya kan bisa aja boosternya di mana, tapi tergantung tadi itu di tempat itu ada nggak ketersediaan vaksinnya, ya bisa. Misalnya kemarin saya vaksin di rumah, terus saya boosternya mau di mana boleh, asal sana tersedia, ya vaksinnya. Ingat, vaksin ini disimpan pada tempat yang spesifik sekali, sangat khusus. Derajat Celciusnya minimal ini dan maksimal ini. Dan berapa lama dari ruangan itu? Lebih dari itu kita akan sia-sia. Atau bawah itu kita akan sia-sia. Terkait itu, silakan yang lain lagi. Saya Pak ya. Ya, saya berharap saya yang terakhir. Ini ke Bapak Kapolres dan Bapak Dandim. Kami ingin juga mendapatkan data berkaitan dengan berapa banyak anggota Polres Sumatera Barat yang sudah divaksin, lalu kemudian masih berapa banyak juga yang belum divaksin. Demikian juga dengan Kodim 1629, supaya ini juga menjadi informasi kita untuk kemudian terus. Demikian Bapak, saya kembali. Ya, langsung Pak Kapolres. Terima kasih. Jadi untuk data yang jumlah kami 234 se-Polres Sumatera Barat Daya itu sudah tervaksin semua. Ada berapa yang baru vaksin pertama karena di tengah perjalanan hasil rapidnya terkonfirmasi positif. Nah itu jadi untuk dosis 1 sudah 234. Hanya untuk dosis sampai dosis 2 kita baru mencapai 220-an. Itu. Yang sudah tervaksin. Selanjutnya kami menginfokan, kami berikut dengan Kodim, selain yang memang terlibat di posko, kami juga berjalan sendiri, tambahannya, gitu loh. Jadi istilahnya ini tekadku pengabdian terbaik. Kami TNI Polri, termasuk dengan Brimob, sudah keliling semua ini, lakukan himbauan baik COVID, PPKM maupun vaksinasi dalam 3 bahasa. Nah, gitu. Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Kodi. Itu. Bingung-bingung lah masyarakat yang ada di dalam ini. Wah, bisa juga nih polisi bahasa Jawa. Nah, bisa juga bahasa Kodi. Bisa. Loh. Jadi sudah tersampaikan pesan-pesan itu, tinggal di booster lagi oleh kawan-kawan wartawan ini. Itu. Selanjutnya tadi disampaikan Bapak Bupati, Babinsa dan Babin Kaptimas sudah mendorong sampai di desa-desa. Ada yang sanggup 20, ada yang sanggup 30,
space buat Isman, walaupun dengan kondisi adanya apa, bukan apa adanya apa. Tuh. Kemampuan desa tersebut, ya ada yang ruangan terbuka, mereka susun untuk istirahat. Tempat Isman ada 20-30, masing-masing desa sudah menyatakan siap. Termasuk bapak-bapak, ibu camat juga di kecamatannya sudah dibuat. Ya, walaupun kondisinya adanya apa, itu sudah sampai. Jadi kami Kodim sudah bergerak sampai ke desa-desa, jadi tidak ada datanya. Selanjutnya mengenai dengan vaksin, tadi ditanyakan berapa sih jumlahnya, karena vaksin ini bersifat terpusat. Berapa yang dikirim dari pusat itu yang kita suntikan. Yang datang kemarin 175 kami punya, dari Kodim sama juga 175 habis, dari Dinkes sendiri habis juga. Jadi 175 kali 10, 1.750 orang yang tergantung pengirimannya. Itu jadi namanya jatahnya berapa sih yang harus disuntikan, ya tergantung dari datangnya dari pusat, karena vaksin ini terpusat untuk pengaturannya. Itu apa lagi? Ya, mungkin demikian. Selanjutnya tadi ada yang bilang sanksinya apa buat rumah makan atau apa? Ya rumah makan yang kita denda, yang datang kita beri himbauan, gitu. Karena kita dinilai dari satelit itu masih hidup lampu-lampunya, nah itu masih berjalan kegiatan masyarakat, padahal sudah sudah tidur semua, tapi karena lampunya masih hidup dibilang wah ini belum PPKM. Wah, artinya kami dengan Kodim sudah mulai usaha matikan lampu satu lah, lumayan lah biar agak suram sedikit lah, karena yang dinilai satelit wah itu. Tapi kalau pakai sistem kameranya lalu lintas yang di pertigaan Polres Sumbar Barat itu sudah nggak ada lagi yang lewat kamera etle itu nggak usah jam 12 malam, jam 8 malam saja itu sepi kok, gitu loh. Untungnya kita sudah ada salah satu bukti bahwa memang betul-betul sudah sepi itu. Berikut ada kamera itu. Saya rasa cukup, terima kasih. Pak Presiden. Terima kasih Pak Bupati. Saya langsung saja. Saya tanya, kalau ditanya masalah vaksin untuk anggota Kodim yang maaf Kodim baru ya, itu personel sudah seluruhnya tervaksin. Kemudian ibu-ibunya yang tinggal di SPD sudah vaksin semua di tahap pertama. Kemudian kita tinggal menyasar, kemarin termasuk tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kita juga mengajukan vaksin. Mudah-mudahan dengan pengajuan kita juga akan dapat vaksin yang lebih banyak sehingga juga bisa melayani masyarakat secara umum. Termasuk vaksin-vaksin yang kemarin di kepolisian juga dapat, di kita juga dapat, kita obrak-obrak terlebih dahulu adalah manula. Bahkan sekarang yang anak umur 12 sampai 17 pun sudah mulai bisa divaksin.
Mohon maaf, kemarin saya juga, anak saya sudah saya vaksin untuk yang pertama, sudah masuk di umur itu masalah vaksin. Jadi otomatis yang anggota semuanya untuk Kodim 1629 sudah tervaksin. Kemudian ibu-ibunya tinggal tunggu tahap berikutnya atau tahap kedua. Dan mudah-mudahan pengajuan vaksin ataupun dukungan vaksin yang dari komando atas akan segera datang. Karena kita juga tidak bisa memastikan saya dapat berapa dan saya dapat berapa, kita nggak bisa memastikan. Kalau adanya berapa di pusat dikirim ke sini, ya itulah yang kita bikin. Itulah yang kita laksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolres kaitannya kinerja dari Babinsa sama Babin Kamtibmas yang kaitannya dengan surat edaran Bupati, bahwa mulai saat surat itu disampaikan, Babinsa dan Babin Kamtibmas sudah mulai bergerak ke desa-desa. Untuk yang di lingkungan kota, yang termasuk Rumah Sakit Redabolo, Rumah Sakit Caritas, termasuk kita sendiri, itu jumlah terakhir untuk tempat isolasi. Ulang, untuk tempat isolasi Isman. Sekarang tidak ada bunyinya Isman lagi. Kalau Isman kan Isman ini di rumah. Nah, kita harapkan yang sudah mulai terpapar, ayo dikumpulkan. Supaya apa? Kadang-kadang kalau Isman, saya ulang, Isman isolasi mandiri di rumah nggak jelas. Maka dari itu, untuk mengurangi itu, mulai kemarin yang Isman dipanggili semua. Dan tidak lanjut dari pemerintah, termasuk kita yang mendorong bersama kepolisian, itu menyiapkan tempat isolasi, baik yang ada di pemerintah daerah sampai di kecamatan, bahkan sampai di desa-desa. Namun mohon maaf, mungkin ada beberapa desa yang baru menyiapkan tempatnya, tempat tidurnya belum ada. Tapi secara umum, secara keseluruhan desa-desa sudah menyiapkan untuk lokasi isolasi. Ini kenapa? Yang kaitannya dengan perkembangan COVID-19 itu sendiri yang varian D, yang tentunya lebih dahsyat ngomongnya, kan gitu, 10 kali lipat dari varian yang pertama. Nah, mudah-mudahan Sumba Barat Daya ini tidak terjadi itu. Namun kalau terjadi, kita juga sudah siap menghadapi. Maka dari itu, saya minta kepada rekan-rekan, terutama ini adalah corongnya kita, corongnya pemerintah daerah, corongnya kepolisian, corongnya angkatan darat, ya, sampaikan ke masyarakat. Termasuk biasanya kalau Bapak Ibu sekalian pinter menghubungi itu, sehingga masyarakat akan lebih mengenal, lebih bisa menerima. Jangan sampai masyarakat itu karena melihat polisi, karena melihat tentara, dia takut. Nah, saya minta tolong juga diedukasi ke masyarakat. Kembali lagi, jangan sampai melihat adanya loreng sama lihat adanya coklat, mereka baru takut. Harapan saya, mereka sadar dengan sendirinya, sehingga kita tinggal ayo selesai. Demikian kurang lebihnya. Ada yang kurang? Mungkin data Bapak, jumlahnya. Jumlah personil yang sudah divaksin. Jumlah anggota Kodim yang sudah Baik, untuk anggota Kodim, mohon maaf, karena masih 33%, jadi jumlah anggotanya cuma 133. Kemarin yang tervaksin adalah 136, tapi yang sisanya sudah pindah lagi ke sana. Mudah-mudahan tahun ini
kita sudah ngajukan untuk kekurangannya, ya. Kita sudah ngajukan untuk kekurangannya untuk bisa dilengkapi. Ya. Dan mudah-mudahan tahun depan bisa terdukung ya, minimal kita bisa 50% kan. Ya kasihan, kadang-kadang Babinsa ini ya mohon maaf, mungkin dari kepolisian juga masih kurang. Kita Babinsanya 1, Babin Kamtipasnya 2. Yang 1 ikut ke sana, satunya kosong. Mudah-mudahan kalau itu sudah dianu, biar anggota juga tidak merangkap-rangkap, ya. Ada yang masih, mohon maaf ini Bapak Bupati, 1 Babinsa ini ada yang masih 6 desa, ada yang masih 5 desa. Dan tolong sampaikan ke masyarakat juga lewat panjenengan sedoyo, ya, agar ya tolong dimaklumi kalau Babinsa tidak cepat dengan kalau ada apa-apa di desanya. Tapi saya sampaikan kepada seluruh Babinsa harus tahu kondisi wilayahnya. Demikian, sebelum saya tutup ada lagi? Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kapolres, Pak Kasdim. Kira-kira sudah selesai acara? Tidak lagi? Bisa tambah satu lagi. Ya. Kita belum dengar suara dari ketua posko. Karena kaitan Bapak kemarin kan ada jemput yang Isman untuk isolasi di rumah sakit. Kami ingin dapat yang berapa jumlah orang yang dijemput semalam, Pak? Yang sekarang isolasi di rumah sakit umum. Tidak hanya yang kemarin, tapi secara duluan juga berapa yang sekarang isolasi. Ya. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan penjemputan pasien yang terkonfirmasi, kemarin tim sudah bergerak sejak jam 4 sore dan selesainya itu pada jam 8 malam. Dengan pasien yang kita jemput, sedianya ada 15. Namun yang ada sekarang kondisi sampai dengan pagi ini dia 11 orang. Yang 3 kabur. Tapi sebentar kami tidak akan biarkan untuk dia kabur. Tetap kami jemput. Lalu pendekatan kami tidak menakutkan. Hanya mungkin kelihatan saja. Tapi Bapak dalam penyampaian sampai dengan mereka bergerak dari rumah itu secara humanis. Demikian. Masih 1 orang lagi Bapak, ini baru 14 nih Pak. Dari 15 sudah 3 kabur, 11 diambil. 11 diambil, 1 yang lama. Ya. Baik, sebelum ditutup mungkin saya tambahkan 1, ya. Yang terpenting adalah sekarang protokol kesehatan. Apapun itu tentunya kalau seluruh masyarakat ini sudah mematuhi protokol kesehatan, saya yakin akan berkurang. Tapi kalau masyarakat kita ini tidak bisa mematuhi protokol kesehatan, ya otomatis. Karena barang ini kita nggak bisa lihat. Bahkan yang sudah divaksin pun itu sudah terjangkit juga ada. Tapi kadang-kadang masyarakat kan juga saya vaksin juga terjangkit juga, ngapain untuk vaksin? Ada yang ngomong begitu. Tapi kalau kita vaksin tentunya walaupun kita terjangkit itu tidak ada masalah di berikut. Atau tidak separah apabila yang tidak divaksin. Maka dari itu yang terutama adalah protokol kesehatan. Tentunya wajib melaksanakan protokol kesehatan. Itu saja. Terima kasih. Oke, kawan-kawan semua selesai ya? Terima kasih, selamat bertugas. Mudah-mudahan kita semua bebas dari COVID-19.
dan kita bisa bangun daerah ini dengan mantap lagi. Sekian, terima kasih. Salam untuk semua. Gracias.